Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang international diversification atau diversifikasi secara internasional. Nah, nanti kita akan mempelajari tentang meaningnya, kemudian reasons, kemudian international asset pricing dan juga empirical evidence-nya. Untuk pertama, kita akan memahami apa sih international diversification itu. Nah, international diversification itu kalau misalkan seorang investor menginvestasikan dananya atau uangnya ke luar negara tempat tinggalnya atau ke luar negeri ya. Nah, itu dianggap berinvestasi secara internasional. Nah, dalam konteks pasar modal, ini berarti dia berinvestasi pada instrumen keuangan yang diperdagangkan di bursa internasional. Nah, kalau sekarang itu di Indonesia sendiri sudah mulai banyak ya yang melakukan investasi secara internasional atau international diversification. Contohnya sekarang sudah dimudahkan dengan suatu aplikasi yang memudahkan kita untuk berinvestasi di luar negeri. Contohnya aplikasinya itu adalah GoTrade ya. Di sana ada macam-macam instrumen yang diperjualbelikan. Contohnya kayak saham Apple, kemudian Nvidia, dan lain sebagainya. Jadi, selain kita sudah dimudahkan untuk berinvestasi di luar negeri, tapi ada resikonya. Resikonya apa? Kalau misalkan kita berinvestasi di luar negeri itu kita tidak hanya menanggung resiko pasar, tetapi juga resiko valuta asing dan juga resiko politik seperti itu. Nah, kemudian yang resiko resiko itu akan kita pelajari. Yang pertama itu resiko exchange rate ya atau valuta asing. Nah, di sini dicontohkan kalau misalkan kita menginvestasikan di saham Amerika Serikat ya, di negara Amerika Serikat dan ternyata dia ngasih return ya sebesar 2,5%. Ini 2,5%. Ini ya. Nah, tapi itu bisa bebas risiko untuk investor Amerika Serikat aja, tapi tidak untuk kita ya sebagai Indonesian investor. Jadi misalkan kita investasinya di tahun 2023 nih. Awal Januari kemarin, 1 US dollar itu nilainya 11.000. Tapi pas di akhir tahun, misalkan bulan Desember gitu ya, ternyata nilainya 1 US dollar itu naik menjadi 11.500. Kemudian kalau misalkan kita berinvestasi, maka investasi 1 US dollar itu nilainya adalah 11.000 yang semula 11.000 akan berubah menjadi 1,025 atau 11.787,5 atau 7,16% keuntungannya bagi kita Indonesian investor atau investor Indonesia. Nah, rumusnya secara formal seperti ini. 1 ditambah R-nya return ya. IN-nya itu adalah Indonesia sama dengan 1 plus RF. Risk free-nya jangan lupa kalau tadi di sini adalah risk free. Nah, mana sebentar. Ini risk free for US investors. Jadinya RF dalam kurung US itu adalah Amerika Serikatnya itu sendiri ya. Kemudian exchange-nya dari akhir atau dikonotasikan menjadi 1 dibagi dengan E0 atau pada awal. Jadi 1 plus 0,025 yang mana returnnya itu adalah 2,5% dari awal sini ya. Kemudian dikali dengan 11.500 E1 ya.
pada akhir bulan atau akhir tahun ini, bulan Desember, yaitu adalah 11.500 dibagi dengan 11.000 ini, yang mana waktu itu, waktu kita di bulan Januari berinvestasi, nilainya adalah 11.000. Maka nilainya atau hasilnya adalah 7,16%. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya, teman-teman ya. Nah, kemudian itu adalah resiko dari valuta asingnya atau exchange rate-nya. Kemudian di sini ada hedging exchange rate risk. Jadi di sini ya, kalau contoh sebelumnya itu kan menunjukkan bahwa dari perspektif investor Indonesia, investasinya tidak bebas resiko sama sekali ya, karena sebenarnya kan dia tidak mengetahui nilai tukar ya pada akhir tahun. Kalau kita itu sebagai investor ketika berinvestasi di awal tahun ya asumsinya nilainya akan sama atau misalkan berubah ya tidak banyak gitu. Cuma kan kita nggak tahu perubahannya berapa saat akhir tahun gitu ya. Nah, caranya gimana kalau misalkan kita mengatasi perubahan-perubahan valuta atau exchange rate-nya seperti itu? Kita bisa melakukan lindung nilai atau forward ya. Dan juga kita bisa melakukan future contract atau kontrak berjangka. Seperti itu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan forward, selama 1 tahun itu 1 US dollar itu adalah 11.600. Maka ya selama 1 tahun itu ya akan tetap 11.600 meskipun rupiah itu meningkat atau menurun, dia akan tetap 11.600 karena kita sudah pakai forward. Nah, returnnya di sini adalah 8,9% dan itu pasti ya mau ada perubahan apapun gitu. Jadi, misalkan dengan kata lain, investasi bebas risiko Indonesia itu harus menghasilkan pengembalian tahunan sebesar 8,9 atau 8,09%. Nah, rumusnya F0 dibagi N0, F-nya itu adalah forward ya, sama dengan 1 plus RF, risk free-nya itu tadi, IN-nya itu ada Indonesia dibagi dengan 1 plus RF, risk free US ya. Kenapa? Karena kita pakainya forward gitu. Jadi Indonesia tetap ikut bisa bebas resiko gitu. Nah, kemudian ini contohnya ya. Misalkan di dalam 1 tahun. Nah, awal tahun di sini ada 2000. Nah, ini 2000. Kemudian pada bulan Desember 2300. D-nya itu masih 0 ya atau dividen. Kalau P-nya itu adalah price ya. Nah, kalau dikonversikan ke US dollar, maka dia 9.100 di awal tahun atau tahun ke-0 dan juga 8.900 di akhir tahun. Jadinya dia lumayan dari 9.100 menjadi 8.900. Caranya masih sama seperti tadi. E0-nya ya. E1-nya 2.300 dibagi dengan E0-nya 2.000 atau P1 dibagi dengan P0 2.000 dikurangi 1. Nilainya adalah 0,15 atau setara dengan 15%. Kemudian kalau untuk US investors dia bisa mendapatkan 2.300 dibagi dengan 8.900 karena kita konversikan ya ke dalam US dollar, kemudian sama 2.000 dibagi dengan 9.100 ya, dikurangi 1 hasilnya adalah 17,6%. Jadi bisa teman-teman lihat dari 15 ke 17,6 ya. Di sini rupiah sebenarnya meningkat atau menguat ya sebesar 2,25%.
ya. Kemudian bisa kita hitungkan return dari US-nya itu satu, karena 1 tahun itu tadi ya rumusnya juga 1 1,15 dikali dengan 1,0225. Dari mana? Dari ini penguatan rupiah ini 2,25% dikurangi 1, hasilnya adalah sama 17,6% atau setara dengan 0,176. Seperti itu. Nah, ini adalah dari perspektif domestik dan juga asing ya. Kemudian contoh yang lain seperti ini, nanti teman-teman bisa hitung ya. Caranya sama, bedanya hanya di sini sahamnya Unilever. Kalau tadi kan tidak ada ya. Kalau yang ini kan nggak ada sahamnya namanya apa gitu ya. Tapi kalau ini adalah UNVR atau Unilever gitu. Cuma bedanya di sini adalah negatif ya. Karena ya memang saham Unilever-nya itu sendiri juga tidak terlalu bagus. Nah, di sini resiko politik ya. Resiko politik kalau tadi adalah resiko exchange, nah ini resiko politik. Jadi resiko politik itu dia suatu ketidakpastian ya. Jadi dia itu misalkan investor ya, kemampuan investor untuk mengkonversikan nilai atau aliran dari kas hasil investasi internasional yang dilakukannya ke dalam mata uang domestik. Jadi kemampuan investor mengkonversikan aliran kas hasil investasi internasional yang dilakukannya ke dalam mata uang domestik. Nah, di sini contohnya ada beberapa country atau negara ya. Dan di sini ada composite risk ratingnya. Seperti itu. Karena di selain susah untuk mengkonversikan nilainya, kalau politik kan macam-macam ya teman-teman ya. Ada perang juga, kemudian kalau misalkan ada pemilu itu kan semuanya bisa mempengaruhi. Itu adalah resiko politik. Nah, kemudian di sini resiko dari perspektif domestik dan juga asing, investor asing ya. Nah, oke, teman-teman di sini ada fluctuation of returns fetched by domestic investor indicates total risk from domestic investor perspective. Jadi kalau misalkan fluktuasi return atau imbal hasil ya yang dihadapi investor domestik itu menunjukkan resiko total dari perspektif investor domestik. Sama juga kalau misalkan asing, jadi resiko atau fluktuasi return yang dihadapi oleh investor asing itu juga menunjukkan resiko total dari perspektif investor asing. Sama ya. Kemudian, kenapa sih kita harus melakukan diversifikasi internasional? Alasannya adalah to reduce risk. Jadi, untuk mengurangi resiko. Karena Solnik pada tahun 1974 bilang kalau misalkan kita melakukan diversifikasi secara internasional, seorang investor AS dapat mengurangi resiko hingga 11,7% dari rata-rata resiko untuk portofolio yang terdiri dari 20 saham dibandingkan dengan 27% jika dilakukan diversifikasi di dalam negeri. Nah, alasan yang lain, koefisien korelasi antar indeks pasar modal relatif sangat rendah meskipun investor asing harus menanggung resiko valuta asing. Terus ada juga resiko politik ya tadi ya. Jadi kalau misalkan nih di
kalau kita sendiri ya, contohnya kita sendiri investor Indonesia, kadang kan harga saham kita itu kan atau ekonomi kita kan nggak tentu gitu ya. Apalagi ekonomi suatu negara berbeda-beda. Bisa aja di Indonesia ini harganya atau IHSG-nya melemah, tapi di saham luar negeri menguat. Nah, itu kan kita bisa mendapatkan return yang lain gitu. Jadi dari diversifikasi internasional itu. Gitu teman-teman. Itu tujuannya. Jelas ya? Oke, kemudian gimana caranya kalau misalkan kita mau melakukan diversifikasi internasional? Bisa dengan berinvestasi langsung di bursa asing, tapi ini biasanya dilakukan untuk investor besar ya, atau kalau misalkan istilah lainnya itu adalah bandar gitu ya. Kemudian bisa membeli dana satu negara atau investor AS itu sendiri bisa membeli saham asing kalau misalkan dari Amerika Serikat itu mau ke Indonesia gitu. Yang atau kalau misalkan teman-teman itu yang tadi saya sebutkan mau berinvestasi di saham asing, ada aplikasi yang namanya salah satunya GoTrade ya. Kayaknya sekarang banyak deh, cuma saya keingetnya, keingetnya itu GoTrade gitu. Jadi dia juga menjual beberapa saham ya di Indonesia, saham asing yang bisa kita beli dari Indonesia. Contohnya kayak saham Apple, Nvidia, kemudian Tesla itu mereka menjual seperti itu. Gitu. Jadi sekarang itu karena teknologinya kita itu sangat maju sekali, kita itu sudah dimudahkan. Jadi nggak cuma investor-investor besar yang bisa berinvestasi di saham asing, tapi kita juga bisa gitu. Hanya saja yang menjadi permasalahannya itu adalah mata uangnya itu tadi exchange rate, nah exchange rate-nya gitu. Jadi kalau misalkan kita hari ini ya mungkin rupiah itu berapa ya satu US dollar dalam rupiah sekarang berapa ya 15.000 atau berapa gitu. Nah kemudian harganya mungkin untuk saham Apple 100. Nah itu tinggal dikalikan aja. Nah itu biasanya sangat besar ya nilainya. Gitu. Jadi untuk yang kita uangnya sedikit ya masih masih terkendala dengan exchange rate-nya itu pastinya. Oke, kemudian international asset pricing. Jadi ini rumusnya hampir sama ya seperti teman-teman yang kemarin pelajari terkait dengan APT juga dan juga CAPM. Di sini ada RI sama dengan alpha I ditambah dengan beta ID R domestik plus beta internasional dan juga R internasional. Sama halnya dengan CAPM ya. RF, jangan lupa RF itu adalah risk free plus beta I dan juga dikali dengan R world market dikurangi RF. Gitu. Kemudian sorry. Di sini contohnya harga saham, IHSG, kurs USD dan juga perubahannya pada Januari sampai dengan Desember 2007. Teman-teman bisa lihat sendiri ya. Itu datanya. Kemudian kalau misalkan kita olah ya menggunakan suatu software, di sini bisa kita lihat bahwa ada R square atau adjusted R square, bisa kita lihat pengaruhnya 0,524 untuk kepencet. Adjusted R square ini 0,524 atau 52,4% ternyata perubahan pasar terhadap perubahan harga Astra Internasional itu ya, ASII itu sangat besar, makanya kita perlu untuk mendiversifikasi secara internasional. Ya. Kemudian di sini pengaruh perubahan US dollar terhadap perubahan harga ASEI.
Di sini ternyata pengaruhnya sangat sedikit sekali kalau teman-teman lihat dari adjusted R squared-nya 0,096 atau cuma 9,6%. Jadi inilah kenapa banyak investor asing ya, itu dia melakukan atau berinvestasi di saham Indonesia atau diversifikasi secara internasional. Nah, kemudian di sini juga teman-teman kalau kita gabungkan antara pengaruh perubahan pasar dan juga kurs US dollar terhadap perubahan harga ASII, ternyata dia lumayan besar hasilnya yaitu 47,8% atau 0,478. Seperti itu bisa dipahami ya. Nah, di sini empirical evidence-nya. Jadi kalau misalkan menggunakan model multi-index, umumnya bisa kita temukan bahwa faktor domestik meskipun dia itu masih memberikan kontribusi yang lebih besar dibandingkan faktor internasional dalam penetapan harga sekuritas. Karena ya harga itu kan kena dipengaruhi oleh sensitivitas pasar juga ya teman-teman. Jadi domestik itu dia masih berpengaruh secara besar atau berkontribusi besar. Nah, kemudian pengujian CAPM internasional itu menunjukkan bahwa beta ekuitas untuk berbagai negara sangat bervariasi. Nah, ini artinya kalau CAPM sederhana itu kita tidak berlaku ya di dalam konteks internasional. Karena dalam konteks internasional itu CAPM berlaku hanya jika pasar terintegrasi secara penuh atau dapat diuji untuk saham yang terdaftar di beberapa bursa aja. Seperti itu. Nah, ini nanti ada relative importance of world industry, currency and domestic factors that explain stock returns. Nanti teman-teman di sini ada pertanyaannya juga, silakan mungkin bisa dijawab. Oke, itu saja untuk international diversification. Kalau misalkan teman-teman masih belum jelas, bisa ditanyakan melalui grup ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.